Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik yang tidak hanya relevan dalam dunia kerja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pentingnya komunikasi efektif dalam bisnis modern. Saat ini, banyak orang mengira bahwa penyebab terbesarnya miskomunikasi itu karena kurangnya kemampuan teknis, kurangnya pengalaman, atau kurangnya kecerdasan seseorang. Padahal, faktanya salah satu hambatan terbesar dalam pekerjaan bukan berasal dari kemampuan teknis, tetapi dari proses komunikasi yang salah arah, tidak terstruktur, dan tidak saling mengklarifikasi. Komunikasi bukan hanya kegiatan berbicara, namun merupakan proses transfer makna antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dan jika makna tidak sama, maka akan terjadi salah persepsi yang berdampak pada masalah kerja lainnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, kita dapat hadir dalam pembelajaran kuliah komunikasi dan negosiasi bisnis. Mata kuliah ini bukan hanya sekedar tuntutan akademik, melainkan bekal kunci agar ketika kita memasuki dunia kerja, kita mampu menyampaikan pendapat dengan baik, berdiskusi secara profesional, dan meminimalkan konflik komunikasi. Apa yang kita pelajari di kelas ini akan menjadi modal berharga dalam menghadapi realitas komunikasi dalam organisasi nantinya. Perkenalkan, nama saya Iklimia Romdoni, NPM 0211242214 dari kelas 3J. Dalam tugas ETS ini, saya memilih struktur persuasif, yaitu masalah, solusi, dan manfaat. Karena menurut saya, inilah struktur yang paling logis dan paling membekas di pikiran audiens. Saya memilih topik komunikasi efektif karena hampir semua pekerjaan saat ini menuntut kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas, mulai dari mahasiswa, karyawan, supervisor, sampai level manager. Banyak orang pandai mengerjakan tugas teknis, tetapi gagal menyampaikan maksud sehingga pekerjaannya dianggap tidak maksimal. Tujuan presentasi saya adalah memberikan gambaran bahwa komunikasi bukan sekedar mengucapkan kata-kata, namun proses menyamakan makna. Kita ingin melihat masalah apa yang muncul jika komunikasi tidak efektif, kemudian solusi apa yang bisa dilakukan, lalu manfaat apa yang akan dirasakan ketika komunikasi diperbaiki. Saya juga ingin mengajak audiens untuk memahami bahwa komunikasi efektif bukan hanya dilakukan dalam konteks formal, seperti meeting atau presentasi, tetapi juga dalam chat kerja, diskusi tim, dan koordinasi antar divisi. Ada satu fakta menarik dari survei yang menunjukkan bahwa 86% konflik kerja terjadi bukan karena karyawan tidak kompeten, tetapi karena komunikasi yang tidak tepat. Itu berarti mayoritas masalah kerja sebenarnya bisa dihindari hanya dengan memperbaiki cara kita berkomunikasi. Seringkali kita mengira orang lain paham dengan apa yang kita maksud, padahal sebenarnya mereka memiliki persepsi yang berbeda. Inilah bukti bahwa komunikasi bukan hal kecil. Komunikasi adalah pondasi terkuat dalam teamwork dan kolaborasi. Masalah utamanya, di banyak perusahaan, pola komunikasi yang terjadi masih sangat satu arah. Pimpinan memberikan instruksi, bawahan menerima tanpa berani bertanya. Tidak ada proses mengulang kembali untuk memastikan bahwa pesan diterima dengan makna yang sama. Selain itu, banyak pesan disampaikan terlalu cepat, terlalu singkat, atau tidak menggunakan saluran komunikasi yang tepat. Misalnya instruksi penting yang disampaikan lewat chat singkat tanpa penjelasan. Alhasil, bawahan menginterpretasi sesuai pemahamannya sendiri dan akhirnya menimbulkan kesalahan eksekusi. Ada beberapa dampak masalah komunikasi, yaitu konflik antar divisi, saling menyalahkan ketika terjadinya kesalahan, data dan informasi tidak sinkron antar tim, dan proses kerja lambat karena harus memperbaiki miskomunikasi. Dampak yang paling serius adalah turunnya kepercayaan antar karyawan dan turunnya produktivitas perusahaan secara keseluruhan.
Solusi utamanya adalah mengubah budaya komunikasi menjadi lebih jelas dan lebih terbuka. Komunikasi harus dua arah, bukan hanya satu arah. Pengirim pesan harus memastikan penerima pesan benar-benar mengerti, bukan hanya mendengar. Selain itu, perusahaan perlu membangun pola komunikasi yang terstruktur, misalnya dengan standarisasi format penyampaian informasi. Implementasi praktis yang bisa dilakukan yaitu yang pertama, mengadakan briefing rutin di awal dan akhir hari. Yang kedua, menggunakan prinsip close-up communication, yaitu pesan dikirim, diterima, dikonfirmasi kembali. Yang ketiga, memberikan pelatihan komunikasi internal bagi karyawan. Yang keempat, menggunakan media komunikasi yang tepat. Misalnya, pekerjaan serius melalui chat email, bukan chat santai. Ketika ini dilakukan konsisten, persepsi antar karyawan akan lebih seragam dan potensi salah paham dapat ditekan. Manfaat dari komunikasi yang efektif sangat nyata. Kolaborasi antar tim meningkat karena semua pihak memiliki pemahaman yang sama. Pekerjaan selesai lebih cepat karena tidak ada waktu yang terbuang hanya untuk memperbaiki miskomunikasi. Konflik dapat berkurang karena akar permasalahannya terselesaikan. Dan pada akhirnya produktivitas perusahaan meningkat secara otomatis. Call to action, jadi mulai hari ini, mari kita latih diri kita agar tidak terburu-buru ketika menyampaikan pesan. Pastikan pesan kita jelas dan pastikan penerimanya benar-benar mengerti maksud kita. Karena komunikasi efektif adalah skill yang akan membawa kita lebih dihargai di dunia profesional. Demikian presentasi saya tentang komunikasi efektif dalam dunia kerja. Semoga penjelasan ini bukan hanya menambah teori, tetapi bisa kita praktikkan dalam kehidupan kerja nyata. Karena komunikasi adalah fondasi kolaborasi. Jika komunikasi kuat, organisasi pun menjadi kuat. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.